Ya, saya masih bersama dengan Prof. Ikrar dan juga Bang Usman Hamid. Bang Usman, tadi sudah kita tangkap ya bagaimana kemudian poin-poin inti dari kegelisahan civil society yang juga tadi dilengkapi oleh Prof. Ikrar Nusabakti. Namun di saat yang sama kita tahu bahwa sejumlah pihak juga melakukan counter narasi. Misalnya apa yang dibilang seperti Orde Baru tidak terbukti karena masyarakat masih bisa menyampaikan kritik, berdemonstrasi, media masih bisa melakukan tugas dan fungsinya dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian membumikan ini kepada masyarakat bahwa ini kegelisahan yang penting, tapi jangan sampai hanya ada di tataran kelompok-kelompok tertentu, tapi juga harus sampai ke masyarakat yang memang harus menjadi ini isu bersama. Kira-kira begitu, Bang Usman? Ya, untuk mengukur Orde Baru dengan mengukur pemerintahan Jokowi apakah mirip dengan Orde Baru, juga harus dilihat dari proses pembangunan rezim Orde Barunya. Jadi sejak ia didirikan tahun 65, katakanlah sampai tahun 75, dia mulai menciptakan keresahan-keresahan karena masyarakat kebebasannya mulai direpresi. Itu sebabnya berbagai kampus ketika itu melawan, memprotes, dan timbul peristiwa Malhari gitu ya. Nah, tapi masih banyak yang ragu bahwa ia akan betul-betul membangun rezim otoriter. Sampai 4 tahun kemudian mahasiswa bergerak lagi di ITB, sebelumnya 74 di UI misalnya gitu. Tapi juga belum berhasil untuk meyakinkan masyarakat. Sampai akhir tahun 80-an kita baru sadar bahwa kita sebenarnya berada di era otoritarianisme. Dan begitu banyak represi yang terjadi tahun 84, tahun 89, peristiwa Priuk, peristiwa Talang Sari, peristiwa 27 Juli. Jadi itu bertahap ya? Bertahap gitu. Okay. Nah, dan gejala itu yang kemudian jadi yang disebut sebagai ini mengembalikan model pemerintahan seperti Orde Baru bukan berarti keseluruhan atau akumulasi rezim Orde Baru di akhir tahun 30-an tahun ke-30 tahunan ya, atau setelah 20 tahun berkuasa itu sama seperti sekarang, tidak. Tapi cara-cara misalnya tadi melemahkan lembaga legislatif sehingga seolah-olah legislatif hanya ada aja, dia tidak memberikan fungsi-fungsi kontrol yang memadai. Dalam kasus Gibran yang dipaksa oleh katakanlah Jokowi untuk menjadi cawapres, sebenarnya di balik itu kita harus ingat ada proses hukum di Kejaksaan Agung yang waktu itu ditujukan kepada Airlangga, Ketua Umum Partai Golkar, dan itu menjadi ancaman hukum yang sangat serius sehingga Airlangga berpikir 2 kali untuk misalnya tidak mendukung Jokowi, dan saya kira kasusnya dipertukarkan dengan dukungannya kepada Gibran. Dan ini bukan omongan saya, tapi saya kira analisisnya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Thomas Power dalam periode pemerintahan Jokowi pertama, di mana kepolisian, kejaksaan digunakan sebagai instrumen politik untuk mengendalikan peta koalisi. Kalau ada partai politik yang tidak misalnya mendukung pemerintah, mereka bisa diberikan semacam ancaman hukuman gitu ya. Tapi kalau sudah mendukung pemerintah, ancaman hukumannya itu dihentikan. Nah, perkara-perkara semacam ini yang saya kira di masa Orde Baru terjadi. Jadi partai politik ada, parlemen ada, masih bisa bicara, tapi kalau sudah menyangkut kepentingan kekuasaan, mereka pasti dilemahkan gitu. Sama seperti dalam kasus Butet. Kalau kita lihat keliling ke berbagai wilayah, pasti masih ada yang berteateria, ya, menggelar teater-teater. Tapi kalau misalnya teaternya sudah menyinggung kekuasaan, menyinggung misalnya Presiden, ya, Jokowi, kan dalam kasus teaternya Butet sebenarnya jelas tuh. Tapi masih pakai satir ya, Pak Lurah gitu kan, masih pakai istilah-istilah yang tidak langsung. Tapi kekuasaan tahu itu dimasukkan kepada Jokowi. Dan semua orang tahu Butet pengaruhnya cukup besar gitu ya. Apalagi di situ ada anaknya Presiden Gus Dur, ada Inaya Wahid, ada lain-lain gitu. Jadi ketika pengaruh politiknya cukup besar, ya dihentikan itu. Nah, ini sebenarnya di era Orde Baru itu terjadi. Pers masih ada di era Orde Baru, Kompas masih ada. Tapi ketika Kompas sudah mulai kritis sekali, itu ditegur gitu. Atau kalau ada media yang bandel seperti Tempo, ya dibredel gitu. Jadi dia tidak serta-merta menjadi rezim fasis yang menutup kebebasan sama sekali. Dia mengendalikan kebebasan. Jadi kalau ada yang bicara, dipersilahkan. Tapi kalau bicara tentang katakanlah skandal penguasa, itu mungkin bisa dihentikan. Ini yang saya kira kemiripan-kemiripannya dengan di masa Orde Baru. Kemiripan-kemiripan itu ditangkap ya oleh rekan-rekan civil society dan juga publik. Tapi Prof, yang kita juga tahu bahwa belakangan juga muncul survei-survei ya, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih sangat tinggi. Bahkan paslon yang diasosiasikan bagian dari pemerintah, begitu anaknya langsung, juga surveinya paling tinggi. Ini kan mungkin dianggap bahwa apa yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan apa yang hasil yang kemudian dipotret oleh lembaga survei. Bagaimana Prof. Ikrar mencermati soal itu? Jadi begini ya, ketika misalnya terjadi peristiwa Malhari,
apakah itu rakyat juga kemudian aware atau merasa solider dengan gerakan mahasiswa? Kan enggak, ya. Ketika kami misalnya Fakultas Ekonomi UI pada saat itu ya, itu tahun 98 ya, iya, itu kemudian bukan 98, tapi tahun-tahun 70-an itu melakukan survei dan ternyata mengagetkan hasilnya, maksud saya bahwa katanya mereka secara ekonomi lebih baik, kemudian begini, itu kemudian itu juga tidak bisa menjadi senjata bagi teman-teman mahasiswa untuk bergerak. Tapi Anda lihat, pergerakan mahasiswa itu kan bertahap, ya. Dari 74 kemudian timbullah peristiwa 78, ya. Itu yang menolak Soeharto untuk menjadi calon presiden, ya. Dan kemudian Anda lihat ya, habis 78 kemudian mahasiswa menolak misalnya 79 ya, NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi kegiatan mahasiswa ya. Itu juga masih elitis, lagi-lagi masih elitis. Tapi kemudian Anda tahu ya, begitu memang situasi itu benar-benar akhirnya dirasakan oleh rakyat, barulah kemudian solidaritas itu terjadi ya. Ketika mahasiswa masuk ke gedung DPR MPR itu 18 Mei 1998, Anda tahu ya, itu tidak sedikit orang-orang kampung, orang-orang yang boleh dikatakan dari kelas bawah ya atau akar rumput, bukan bergerak dalam artian ikut, tapi membawakan semangka, membawakan apa yang mereka punya ya untuk membantu gerakan mahasiswa. Nah, Anda lihat apa yang terjadi keresahan di kalangan bawah sekarang ya. Misalnya hasil survei mengenai ekonomi yang dilakukan oleh Kompas, itu ada 3 indikator utama ya. 1, harga barang-barang yang begitu tinggi, bahkan mereka udah repot ya. Kemudian yang kedua, persoalan lapangan kerja yang juga makin sulit karena makin banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian tutup dan mem-PHK. Yang ketiga misalnya tingkat kemiskinan makin lama makin meningkat ya. Dan Anda lihat ya, itu hasil survei Kompas itu juga hampir sama dengan survei-survei yang dilakukan oleh Indopol bersama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan juga survei-survei yang lain terkait dengan ekonomi. Jadi apa artinya itu? Itu sebetulnya rakyat ini lagi juga mengalami kesulitan. Apalagi Anda tahu satu persatu negara di Eropa itu mengalami resesi ekonomi ya, dan itu dimulai dari misalnya Inggris, kemudian Jerman, sekarang beberapa negara Eropa Barat juga mengalami persoalan-persoalan resesi ekonomi dan juga inflasi yang begitu tinggi. Apa artinya itu? Kalau negara-negara Barat itu mengalami kesulitan ekonomi, berarti impor dari negara-negara berkembang itu akan berkurang. Kalau impor berkurang, berarti berbagai industri di negara berkembang itu juga akan berkurang, bahkan macet, bangkrut, dan PHK akan bertambah. Apa yang akan terjadi? Tentunya keresahan ini akan bertambah ya, bukan cuma di kalangan masyarakat golongan menengah saja, tapi juga di kalangan bawah. Jadi Ya. Prof. Ikrar mengatakan bahwa keresahan ini akan terus melebar begitu. Buat saya ya, dan Anda juga tahu ya, pertanyaan-pertanyaan rakyat itu kan begitu. Ketika misalnya seorang ibu-ibu bertanya kepada Gibran, Mas, gimana nih mengatasi kok harga barang-barang ini kok makin lama makin tinggi? Dan Gibran dengan enaknya gampang aja dia bilang, biasa Bu, itu kan kalau akhir tahun barang-barang pasti naik dan nanti awal tahun turun lagi. Tapi dia tidak melihat apa esensi dari pertanyaan dari ibu yang terkait dengan persoalan itu. Di satu sisi itu harga barang meningkat, tapi di sisi yang lain pendapatan masyarakat itu menurun. Jadi daya beli masyarakat itu makin lama makin sulit ya. Dan memang mereka sekarang masih bisa dibantu melalui BLT atau melalui bantuan sembako dan sebagainya. Tapi sampai kapan ya? Termasuk juga Prabowo yang katanya mau punya program itu bagi-bagi makan siang gratis, itu sampai kapan ya? Taruhlah misalnya 1,2 triliun rupiah 1 tahun ya. Itu kalau Anda lihat uang segitu, kenapa itu kemudian cuma dikasih buat makan orang, kenapa nggak menciptakan
lapangan kerja yang kemudian rakyat itu bisa memiliki suatu kehormatan diri ya, bahwa mereka itu mendapatkan pekerjaan dan dengan pekerjaan itu dapat income dan dengan income itu dia bisa membeli makanan, bukan kemudian dikasih makanan terus-terusan gitu. Oke, baik Bang Usman. Jadi kalau melihat hasil survei-survei yang disebutkan bahwa pemerintah masih dicintai, disukai, masih puas masyarakat dengan kinerja itu, bahkan mungkin paslon yang berkaitan dengan pemerintahan ini juga masih tinggi, bahkan paling tinggi disebut seperti itu. Bagaimana kacamata Bang Usman melihatnya? Sementara di sisi yang lain juga keresahan itu dianggap sudah bahkan akan semakin melebar kan? Ya, pertama ini secara politik banyak dipengaruhi oleh proses pencitraan bertahun-tahun selama 9 tahun. Secara ekonomi banyak ditolong oleh hutang sebenarnya, hutang luar negeri, terutama dari Republik Rakyat Tiongkok gitu ya. Tanpa hutang saya kira pemerintah tidak akan bisa bikin apa-apa. Bahkan mungkin resesinya jauh lebih cepat daripada apa yang kita bayangkan. Nah, di luar itu saya khawatir survei-survei itu tidak secara detail mengelaborasi apa yang sebenarnya tercermin di dalam realitas kehidupan masyarakat. Yang tadi Prof. Ikrar sampaikan, apakah sudah ditanyakan kemampuan mereka dalam membeli misalnya bahan pokok atau misalnya tingkat kesulitan dan kemudahan mereka dalam mencari pekerjaan. Apakah itu memuaskan atau tidak? Atau tingkat kemampuan Gen Z atau generasi Z ini di dalam membeli properti, misalnya membeli rumah untuk tempat tinggal saja. Katakanlah tempat tinggal yang ukuran 60 meter persegi gitu. Seberapa jauh sebenarnya survei-survei itu bertanya tentang hal-hal seperti itu. Belum lagi kalau kita ke desa-desa. Itu kan tadi baru fenomena perkotaan. Di fenomena di desa-desa, seberapa banyak sebenarnya dari mereka yang sudah memperoleh pekerjaan. Saya baru tadi pagi bertemu kembali dengan orang yang pernah bekerja dengan saya dan tinggal di Jogja. Itu rata-rata sulit untuk mendapatkan misalnya pendapatan 16.000 atau 22.000 per hari ya. Dengan kata lain banyak orang seperti itu dan saya tidak katakan hanya di Jogja, di mana-mana. Bahkan di Solo ketika libur terakhir saya ke Solo dan saya makan di Lesehan, ada seorang pemulung yang menghampiri saya pikir mau meminta sesuatu, ternyata tidak. Ia hanya mengorek di tempat sampah di dekat saya dan saya pikir yang dikoreknya itu adalah aqua gelas yang biasa diambil itu. Ternyata bukan, makanan, mie yang sudah di tempat sampah itu dia ambil dan saya tanyakan untuk apa, untuk direbus dan dimakan bersama keluarga. Itu di Solo, tempat di mana presiden berada, tempat di mana presiden dilahirkan gitu. Tapi saya juga tidak mengatakan itu hanya di Jogja dan di Solo. Ini banyak sebenarnya. Dan menurut salah seorang profesor misalnya Rohmin Dahuri, dia mengatakan paling tidak orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan 22.000 per hari saja, itu total jumlahnya diperkirakan 111 juta orang. Apakah survei itu mencerminkan realitas kehidupan dari orang-orang yang 111 juta orang itu? Saya yakin pemerintah sadar akan realitas yang negatif seperti ini. Dan itu sebabnya BLT jadi semacam andalan untuk mengatasi semacam potensi-potensi gejolak sosial di dalam masyarakat. Dan yang saya ingin katakan kepada masyarakat, silahkan terima BLT itu, tapi harus diingat bahwa sebenarnya BLT itu mencerminkan kegagalan pemerintah di dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di dalam memperbaiki layanan kesehatan, di dalam memperbaiki layanan-layanan lainnya. Tentu tidak semuanya salah, tidak semuanya gagal. Saya masih bisa melihat banyak yang cukup bagus. Ya, dalam kasus GBK itu layanan umum untuk olahraga dan seterusnya masih berjalan sangat baik. Tapi untuk hal-hal yang sangat sentral seperti tadi bahan pokok, misalnya pekerjaan atau akses pada perumahan, rasanya belum tercermin secara tuntas di dalam survei-survei itu. Dan saya masih berharap orang-orang yang belum mengambil keputusan, misalnya dalam survei Kompas terbaru ada 28,7% undecided voters. Saya berharap mereka betul-betul berpikir kritis untuk melihat realitas ekonomi kita, realitas politik kita, realitas kebebasan kita, dan kemudian mempengaruhi begitu banyak orang lagi untuk mengambil sikap yang benar. Gitu. Prof, impact-nya bisa sebesar apa sih gerakan-gerakan sosial dilakukan oleh teman-teman dari aksi Selamatkan Demokrasi kemarin? Kita juga tahu ada mahasiswa-mahasiswa yang terus menyuarakan kegelisahan hal yang sama. Itu bisa sebesar apa dalam pengaruh kita menuju ke tahun 2024 dampaknya? Menurut Prof. Ikrar bagaimana? Saya mungkin yang ini dulu ya, yang pada tingkatan kampus dulu ya. Anda tahu kan ada beberapa kampus yang kemudian juga melarang mahasiswanya ataupun guru besarnya itu melaksanakan atau melakukan diskusi di kampus-kampus mereka ya.
yang terakhir di UIN apa namanya itu Jogja, ya Sunan Kalijaga di Jogja, ya. Dan kita juga tahu ya di UGM itu rupanya udah berapa kali juga terjadi, walaupun kemudian mereka juga tidak tahu siapa yang kemudian menjadi apa orang yang memberikan perintah untuk supaya itu nggak dilakukan diskusi, ya. Tadi pagi saya kebetulan di alma mater saya sendiri ya di UI ya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ya tetanggaan lah sama FISIP UI ya. Dan di situ juga alhamdulillah masih bisa berjalan dengan baik ya, tanpa adanya gangguan, tanpa adanya misalnya penyentopan dan sebagainya. Nah, kalau Anda katakan apakah keresahan ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat, saya ingin menyadarkan teman-teman generasi yang tidak mengalami Orde Baru ya. Begini, kenapa misalnya itu peristiwa 98 itu terjadi ya? Yang satu tentunya awalnya dari apa namanya itu financial and economic crisis yang terjadi di Asia Tenggara dan juga Asia Timur Laut ya. Dan kemudian Anda tahu ini kemudian berimbas pada Michael Kamdesu suruh Pak Harto untuk menandatangani apa namanya itu perjanjian IMF untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, dan kemudian juga kita tahu ada Wakil Presiden Walter Mondale ya dari Amerika Serikat datang dan kemudian sepertinya membisiki Pak Harto bahwa we cannot support you anymore ya, karena ini krisis ini sudah begitu besar ya. Dan kemudian akhirnya Anda bisa lihat bahwa apa istilahnya itu pada titik-titik terakhir akhirnya yang dikatakan bahwa seakan-akan Pak Harto itu adalah part of the solutions, itu dia menjadi core of the problem. Ya, jadi apa artinya itu? Tanpa adanya suatu perubahan pemerintahan, ini yang namanya misalnya dolar yang kemudian melonjak ya dari 2.000 menjadi 10.000 dan sebagainya itu akan terjadi. Nah sekarang ini kan masyarakat nggak tahu kenapa sih dulu ada istilah KKN. Ya. KKN itu sebetulnya awalnya itu cuma tidak terlalu besar dibandingkan dengan sekarang ya, yaitu bagaimana anak-anak Pak Harto itu di dalam bisnisnya itu dianggap itu mendapatkan keistimewaan, privilege ya. Misalnya bukan cuma investasi tapi juga misalnya kerjasama, pokoknya semua bisnis dari asing kalau mau bisa bekerja di Indonesia itu harus ada dukungan dari keluarga cendana ya. Itu yang terjadi ya. Dan Anda juga tahu ya, itu kemudian ini juga menjadi satu sorotan yang begitu tajam, bukan cuma dari mahasiswa, bukan cuma dari rakyat, tapi dari Pak Beni Murdani sendiri sebagai Panglima ABRI pada saat itu ya. Dan kemudian Anda juga tahu ketika misalnya mahasiswa juga udah mulai jengah, rakyat udah mulai jengah, itu yang saya katakan solidarity forever itu akhirnya muncul. Jadi memang ini kita nggak bisa mengatakan bahwa oh silakan Anda punya kebebasan untuk memilih. Tapi sekarang saya mau nanya, yang menentukan paslon-paslon itu rakyat atau kemudian elit-elit politik ya? Yang memilih misalnya Prabowo dan Gibran itu menjadi pasangan calon ya, presiden dan wakil presiden, itu rakyat atau kemudian elit politik. Ini kan rakyat cuma disuguhin nih lo pilih nih gitu. Dan Anda juga tahu, saya yakin suatu saat akan sadar rakyat-rakyat ya, khususnya di kalangan mahasiswa dan kemudian di kalangan luar kampus yang kemudian melihat bahwa memang kita harus memilih kira-kira pasangan calon yang mana yang kemudian paling sreg, paling baik untuk bisa membangun Indonesia tanpa korupsi, membangun Indonesia tanpa pelanggaran HAM berat ya, dan juga membangun Indonesia dengan misalnya penerapan hukum yang baik ya. Itu tinggal pilih aja dari 3 pasangan calon itu. Kira-kira siapa yang memiliki program-program tersebut ya. Oke, kita break dulu ya. Nanti segmen terakhir saya akan ke Bang Usman juga. Jadi setelah kemarin acara bongkar, apalagi yang akan dilakukan oleh kawan-kawan civil society ini untuk menyuarakan keresahan yang ada sehingga ini menjadi solidaritas bersama yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Ikrar. Kita bahas di segmen berikutnya. Bongkar lagi. Bongkar lagi, kami segera kembali sesaat lagi.